Sambaran kuat langsung saya rasakan. Strike! Ikan begitu agresif. Ia terus berputar-putar mengelilingi kayak saya. Ya, beginilah serunya tarikan dari ikan GT. Perlawanannya dapat memicu adrenalin. Mantap! Wow, GT ternyata GT. Selain itu diperlukan juga kesabaran untuk dapat melakukannya. Perlahan tapi pasti, seekor ikan GT akhirnya berhasil saya kalahkan. Mantap! Terlalu nekuk kalau paksa dia kemari. Ikan predator laut kuat ini memang sangat diminati bagi para angler. Karena meski ukurannya besar, tapi sudah bisa memberikan sensasi pertarungan yang menantang. Mantap. Tidak heran ikan giant trevally menjadi ikan target para angler paling populer di Indonesia dan bahkan di dunia. Hasil. Giant Trevally. Nah, ini pakai umpan kreng, tapi jatuh langsung dimakan nih. Nyari tadi saya lihat ada kayak apa, ikan yang bermain di atas. Ini GT. Mau di laut, mau di kolam, mau di sungai, tenaganya tetap luar biasa. Mancing mania strike back. Mantap. Strike Big Mania, kali ini saya mau memancing menggunakan kayak di daerah Pulau Lima, Serang, Banten. Di sini banyak predator yang bisa menguji adrenalin para angler. Strike Back Mania. Hari ini saya lagi ada di resort Pulau Lima nih. Kalau saya memancing dari atas kayak, katanya di sini di kolam ini banyak predator ini, ada kerapu besar, ada kobia sama GT juga. Jadi ini saya mau nyobain pakai kayak dulu, nanti kalau udah puas kita baru ngelilingin kolamnya pakai dari pinggirannya, kita land base nanti. Memancing menggunakan kayak memang menjadi pengalaman tersendiri bagi para angler. Gede berapa ya? Karena selain berfokus pada joran, kita juga harus pandai mengatur keseimbangan agar tidak terjatuh. Untuk menikmati keseruan kali ini, tentunya saya tidak sendirian, tapi ditemani juga oleh angler lainnya. Salah satunya Steven. Dengan menggunakan teknik casting, ia pun yakin bisa mendapatkan ikan yang cukup besar. Fish on! Ternyata ikan kobia tuh Bang Stephen dapatnya. Kobia ya Bang? Iya. Kalau kobia ada lompat-lompatnya, kelihatan ya? Ikan kobia biasa berenang di permukaan air, sehingga membuat target dapat terlihat jelas. Melihat karakternya yang seperti itu, tentu bermain teknik casting sangat cocok. Perlawanan yang tidak terlalu kuat membuat Steven dengan cepat mengalahkannya. Seekor ikan kobia pun berhasil dinaikkan ke atas kayak. Kolam Pulau Lima ada kobia, kobianya banyak banget, gila. Ini salah satunya. Oke, kita cari lagi yang lebih gede. Mancing mania strike back, mantap. Strike Big Mania, salah satu kelebihan memancing dengan kayak adalah bisa menjangkau area yang cukup sulit untuk dijangkau. Selain itu, memancing menggunakan kayak juga menyehatkan tubuh. Gerak tidak hanya pada tangan yang memainkan piranti, tapi kaki sebagai pengayuh juga menjadi hal positif bagi tubuh kita. Steven kembali mendapatkan sambaran. Strike! Nampak seekor kobia lagi yang termakan tipu daya lure Steven. Dengan cepat, ia berhasil menaklukkan ikan target. Melihat Steven yang begitu amis, saya pun tak mau ketinggalan. Dan strike! Kalau di depannya ada hook, bisa dapat 2 ekor nih. Wah. Mantap tarikannya. Dengan mudah saya pun berhasil menaklukkannya. Mantap, double strike! Namun terjadi hal yang tak saya duga. Begitu saya mau mencoba menaikkan atau melepaskan lure, ikan tiba-tiba memberi perlawanan. Wah, bocel. Waduh, sayang sekali ya Strike Big Mania. Oke, nih landed kobia.
Stefan berhasil edit, saya gagal ini. Pinggir kayak kocel dia. Masih banyak, cari lagi ntar. Banyak ini. Oke, kita rilis ya. Oke, Om, mantap ya. Mantap. Sepertinya Dewi Fortuna sedang benar-benar berpihak pada Stephen ya. Melihat sambarannya, sepertinya ikan kali ini cukup besar size-nya. Meski begitu, cukup mudah dan cepat bagi Stephen untuk mengalahkan dan menaikkan kerapu kertang ke permukaan. Kerapu kan? Iya, wah. Terlalu besar. Tapi sudah besar. Mampin grip loh. Lumayan. Kita cari lagi. Pancing mana strike back? Mantap. Dari pinggir kolam, ternyata Rizky juga mendapatkan sambaran. Saya kasih ke orangnya, saya cuma bantuin naikin. Ini Bang Rizky dari pinggir lebih rame kayaknya, kan udah ngumpul di pinggir. Mungkin sekarang waktunya kita nyobain fly fishing sama casting dari pinggir aja nih. Kita ganti suasana dari kayak, kita coba main ke pinggir ya sekarang. Oh ya, Strike Big Mania, lokasi memancing kami kali ini terhitung baru loh. Namanya Pulau 5, lokasinya ada di Serang. Dibilang baru karena pulau yang luasnya 4 hektar yang memiliki kolam pemancingan seluas 1 hektar baru soft opening pada akhir November kemarin. Kebayang gak tuh Strike Big Mania? Kolam pancing luas 1 hektar berarti sekitar hampir 3 kali luas lapangan bola. Luas banget kan? Selain ada cottage-nya, buat para angler pasti kalian bakal tertarik banget deh. Karena di kolam ini terdapat berbagai macam jenis ikan-ikan predator dengan size besar. Seperti GT, kerapu, kobia, bawal bintang, dan masih banyak lagi. Karena ada lebih dari ribuan ekor ikan penghuni kolam Pulau 5 ini. Dengan area kolam yang cukup luas layaknya di alam terbuka, saya bisa dengan leluasa bermain fly fishing tanpa mengkhawatirkan kondisi sekitar. Baru saja melempar dan memainkan senar pancing, saya langsung mendapatkan sambaran. Fish on! Strike! Perlawanan ikan cukup kuat kali ini. Sangat berbeda rasa tarikannya dibandingkan saat berada di atas kayak. Strike. Tapi kalau sambarannya top water, sensasinya lebih beda dia. Itu saya pakai popper di atas permukaan air, pas ikannya nyambar kelihatan tadi tuh rekam. Ternyata ikan kobialah yang menyambar popper saya kali ini. Untuk menaikkan ikan kobia memang susah-susah gampang, membutuhkan timing yang tepat menyeroknya. Dia masih punya tenaga nih buat tarik. Jadi tipikalnya itu mirip ikan tarpun atau ikan bulan-bulan. Dia kayak udah menyerah, tapi waktu kita mau ngambil, dia bisa lari kencang lagi. Meski sudah di pinggir, ikan bertubuh panjang dan ramping dengan kepala lebar ini berulang kali mencoba lolos dari sarokan kedi saya. Nah, ini dia udah gak kelihatan nih matanya nih. Oke, tetap. Lumayan pegel yang ini. Harus berhati-hati untuk memegang kobia ya, Strike Big Mania, karena ia memiliki duri tajam yang cukup besar dan bisa melukai kita. Jangan pernah dipegang di bagian yang atas ini ya. Tuh. Durinya tajam sekali. Oke, mantap. Kita langsung rilis saja biar dia makin besar. Jadi nanti yang mancing, sensasinya makin mantap. Oke. Kobia Pulau 5. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Tak mau ketinggalan merasakan tarikan ikan penghuni Pulau 5, Alex mencoba peruntungannya dengan bermain teknik casting. Nampaknya ikan penghuni dasar air yang menyerang umpannya, sampai-sampai dibawa kabur ke karang. Di momen seperti inilah kesabaran angler diuji. Adu kuat antara angler dan ikan sangat dipertaruhkan di sini. Usaha Alex berbuah hasil yang baik. Ikan buruannya berhasil keluar dengan bantuan kedi.
Dan seekor ikan kerapu kertang berhasil ditaklukkannya. Mantap! Ikan yang termasuk keluarga grouper ini memang terkenal dengan jenis ikan yang dapat berkembang biak hingga besar. Bahkan bisa mencapai 400 kilo. Mantap. Strike Back Mania. Keuntungan memancing di kolam yang besar dengan ikan predator di dalamnya membuat kita bisa bermain dengan berbagai macam teknik. Ah, popper. Strike. Lagi-lagi umpan popper saya yang bermain di permukaan air berhasil mengelabui ikan kobia. Mantapnya lagi, double strike. Strike. Nah, Kobia. Nah, double strike nih sama Bang Farid. Ini ikan yang tipikalnya dia tarikannya sebenarnya kuat nih. Karena dari bentuk ekornya tuh kelihatan. Oh, punya Bang Farid lebih gede. Biasanya kecil tuh. Mereka bersatu. Dia narik lagi tuh, lihat tuh. Jadi dia mirip dengan ikan tarpon atau bulan-bulan karakternya. Saya dan Farid pun berhasil mengalahkan dan melanditkan ikan kobia. Nah, kita sama-sama dapat gabus laut nih. Dapat. Ini bisa dilihat kan, dia ekornya tuh nendang-nendang terus, itu yang bikin dia tenaganya kuat. Nah, ini bedanya, saya pakai umpan top water, jadi dia main di atas permukaan air. Kalau Bang Farid pakai streamer, dia di bawah, di dalam air mainnya. Kembali tak henti-henti, Farid menarik ulur senar fly fishingnya. Ia nampaknya masih ketagihan untuk merasakan lagi tarikan dari ikan di sini. Trek. Tarikan ikan target cukup kuat kali ini. Duel sengit pun tak terhindarkan. Meski ikan yang menyambar sudah dekat dengan pinggir kolam, tapi tenaganya masih saja kuat dan melawan. Akhirnya seekor cobia berhasil ditaklukkan Farid. Secara penampilan, ikan kobia mirip dengan ikan remora. Yang membedakan adalah kobia tidak memiliki penghisap di bagian kepala, layaknya remora. Mancing Mania Strike Back, mantap. Rizky pun tak mau hanya menjadi penonton kawan-kawannya yang lain. Dia pun memainkan kembali fly-nya. Akhirnya ia mendapatkan sambaran ikan. Fish on! Kayaknya bandeng. Jangan mocel lagi. Wah, kobia. Nggak jadi bandeng. Tak mudah bagi Rizky mengarahkan ikan targetnya ke pinggir kolam. Karena tubuhnya yang panjang dan ramping, membuat ikan ini dapat bergerak secara efisien. Jadi koordinasi antara angler dan caddy diperlukan. Tidak boleh kehilangan momen untuk menyerok. Cobia pun berhasil ditaklukkan Rizky. Ikan kobia termasuk kategori sebagai ikan pelagis karena banyak ditemukan di lepas pantai dan dekat pantai perairan tropis. Mancing Mania Strike Back, mantap. Akhirnya semua angler sudah bisa merasakan tarikan dari ikan kobia. Sensasinya pun luar biasa. Tapi saya masih penasaran untuk mencoba menaikkan ikan ini dengan teknik casting. Strike. Nah, kobia lagi nih. Ternyata seekor kobia lagi yang berhasil saya tipu daya. Tak begitu lama, seekor ikan kobia berhasil landing. Ikan kobia memang bukan ikan yang menjadi target pancingan para nelayan, tapi Strike Back Mania. Ikan ini termasuk ikan yang dapat dikonsumsi setiap bagian tubuhnya dan termasuk ikan yang bergizi tinggi. Ini saya mau izin nih sama pengelola resortnya, Pulau 5 Resort, buat diolah dimakan nih. Saya mau coba masak nih ikan kobia. Seperti apa rasa dagingnya, kita cobain bentar lagi ya. Teman-teman di sana nanti saya mau ngajakin masak juga, makan bareng kita. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap! Nah, sekarang kita mau masak nih. Saya udah berhasil tangkap kobianya, bukan berhasil minta 1 ekor buat dimasak nih. Karena di sini kan sebenarnya kolamnya catch and release. Jadi kita masak apa nih, Bang?
Masak, kopi, Bakar. Saus tiram. tiram Pakai kentang juga nih. kentang. Jadi kita nggak pakai nasi, diganti sama kentang. bungkus daun pisang. Bungkus daun pisang, mirip-mirip pepes gitu. Ini sekarang kita bagi tugas. Saya yang filetin ikannya, Bang Rizky nyiapin bumbunya ya. Oke. Ini jadi kobia ini lendirnya itu banyak. Mungkin makanya dia dibilangin gabus laut karena kayak ikan gabus nih, licin. Ternyata memotong cobia tak semudah yang dibayangkan. Lendir yang berada di permukaan tubuhnya membuat saya sedikit sulit untuk memegangnya. Ikan ini memiliki daging yang cukup tebal di bagian badannya. Selain itu, tidak banyak duri-duri kecil sehingga ideal untuk difilet. Tekstur dagingnya yang kuat membuat daging cobia aman untuk dibungkus daun pisang dan dibakar. Selain dapat menjaga kelembapan, daun pisang juga bisa membuat daging tetap juicy, tidak kering dan lebih harum. Nah, ini makanannya udah jadi. Teman-teman yang lagi mancing tuh kayaknya udah cium aromanya tuh. Tanpa dipanggil mereka sudah mengarah ke sini. Bang, makan bang. Masak apa nih? Kobia. Bakar saus tiram. Saya cobain sekarang rasanya nih. Bang, ternyata ikan kobia ini dagingnya teksturnya itu mirip sama ikan kakap lah, lebih kurang. Campuran ikan kakap sama ikan jiti. Iya bang ya? Ya. Ada kayak kalau bakar jiti itu rasanya kayak gini, gurih-gurih manis gitu. Sama bumbunya juga, saus tiramnya sama asamnya itu stabil. Maksudnya pas, nggak ada yang berlebihan ya bang. Rasanya mantap ini. Buat Transmedia juga selamat ulang tahun yang ke-24. Ya. Semoga makin jaya. Mancing Mania Strike Back, mantap!